Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurasa Yusuf, mahasiswa dari kelas D atau biasa disebut kelas e-learning, dan NIM saya yaitu 452009156. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tes untuk populasi khusus. Tes populasi khusus adalah tes-tes yang digunakan pada orang-orang yang tidak bisa diuji dengan cara biasa atau pada cara umumnya. Dalam tes ini, populasi khusus bisa kita lihat dari sisi kelompok usia dan juga ada yang dari sisi kurva normal. 4 kategori utama biasa dikenal dari beberapa jenis. Yang pertama, tes-tes untuk tingkat bayi dan prasekolah. Yang kedua, tes-tes yang digunakan untuk penaksiran komprehensif orang-orang yang mentalnya terbelakang. Yang ketiga, tes-tes untuk orang dengan beragam kekurangan indrawi dan motorik. Dan yang keempat, tes-tes yang dirancang untuk digunakan melintasi berbagai kultur dan subkultur. Yang pertama, pengetesan bayi dan anak-anak prasekolah. Salah satu dari usaha-usaha sistematik yang paling awal untuk memahami perkembangan anak bayi normal dan prasekolah dibuat dalam serangkaian studi longitudinal oleh Arnold Gisel dan rekan-rekannya di Yale. Telah ini memakan 4 dasawarsa. Studi ini merupakan usaha rintisan untuk memberikan metode yang sistematis dan empiris untuk menaksir perkembangan perilaku anak-anak kecil. Kebanyakan data diperoleh dari observasi langsung atas respon-respon anak terhadap mainan standar dan objek-objek stimulus lain, serta dilengkapi dengan informasi yang disediakan oleh orang tua atau pengasuh utama lainnya. Sejumlah anak taman kanak-kanak bisa dites dalam kelompok kecil dengan jenis yang disusun untuk tingkat-tingkat dasar. Kebanyakan tes untuk anak-anak di bawah umur 6 tahun adalah tes kinerja atau tes lisan. Sedikit tes saja yang menuntut pemakaian dasar kertas dan pensil. Lazim untuk membagi 5 tahun pertama menjadi masa bayi dan masa prasekolah. Sejak lahir sampai umur mendekati 18 bulan sampai 60 bulan dari sudut pandang penyelenggara tes, seharusnya diperhatikan juga bahwa seorang bayi harus dites sambil tiduran, di pangku, atau digendong oleh seseorang. Banyak dari tes-tes ini menyangkut perkembangan sensori, motori, seperti didemonstrasikan oleh kemampuan bayi mengangkat kepala, berbalik, meraih, dan memegang atau mengikuti objek yang bergerak dengan matanya. Di pihak lain, anak prasekolah bisa berjalan, duduk di meja, menggunakan tangannya untuk memanipulasi objek tes, dan berkomunikasi dengan bahasa. Pada tingkat prasekolah, anak juga lebih responsif terhadap penguji sebagai pribadi, sementara untuk si bayi, penguji berfungsi untuk menyediakan objek stimulus. Pengetesan prasekolah adalah proses yang jauh lebih pribadi. Selanjutnya, skala-skala khusus yang dirancang untuk anak-anak dan masa kanak-kanak awal serta mewakili berbagai pendekatan adalah: yang pertama, skala Wechsler, yang kedua skala Stanford-Binet, yang ketiga skala Kaufman, yang keempat skala kemampuan diferensial. Skala-skala ini digunakan dalam penilaian anak-anak prasekolah karena tes-tes ini mencakup usia 2-6 tahun selain untuk umur yang lebih tua. Skala Bailey untuk perkembangan bayi. Tes yang tersusun dengan amat baik untuk tingkat usia yang paling dini adalah skala Bailey. Untuk perkembangan bayi, skala Bailey 2 memberikan 3 alat komplementer untuk menilai status perkembangan anak di antara umur 1 bulan sampai dengan 3,5 tahun. Selanjutnya, mental scale. Skala mental mengambil sampel misalnya ketajaman sensorik dan perseptual, memori, proses belajar, pemecahan masalah, lokalisasi, permulaan komunikasi verbal, dan pemikiran abstrak yang dasar. Motor scale. Skala motor melakukan pengukuran kemampuan motorik
besar, misalnya duduk, berdiri, berjalan, dan menaiki tangga. Behavior Rating Scale. Skala peringkat perilaku dirancang untuk menaksir berbagai aspek perkembangan kepribadian seperti perilaku emosional dan sosial, rentang dan pembangkitan perhatian, ketekunan, dan keterarahan pada sasaran. Bailey mengamati bahwa skala-skalanya seperti semua tes bayi seharusnya digunakan terutama untuk menaksir status perkembangan dewasa ini, daripada untuk memprediksi tingkat-tingkat kemampuan selanjutnya. Selanjutnya, skala McCarthy untuk kemampuan anak-anak. Pada tingkat prasekolah, instrumen yang tersusun dengan baik adalah McCarthy Scales of Children's Ability, yang sesuai pada anak-anak yang berumur antara 2,5 dan 8,5 tahun. Skala ini terdiri dari 18 tes yang dikelompokkan ke dalam 6 skala yang tumpang tindih, yaitu verbal, kinerja, perseptual, kuantitatif, kognitif umum yang didasarkan pada 15 dari 18 tes dalam kumpulan tes pada link dekat dengan pengukuran global tradisional atas perkembangan intelektual, memori, motorik. Selanjutnya, skala-skala Piagetian. Pada dasarnya, skala Piagetian itu ordinal dalam pengertian bahwa skala-skala itu mengendalikan urutan seragam dari perkembangan melalui tahap-tahap berurutan. Tahap-tahap ini yang merentang dari periode sejak bayi sampai masa remaja dan seterusnya. Yang kedua, mengetes penyandang cacat jasmani. Syarat pendidikan yang sesuai dengan semua anak cacat jasmani dicakup oleh Individuals with Disabilities Education Act. Syarat-syarat civil rights umum yang dimandatkan untuk minoritas lain diperluas untuk mencakup orang-orang yang memiliki ketidakmampuan jasmani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.